Selesai ya? Baik, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara kami membuat aplikasi T-Cell atau Virtual Learning of Biology Cells. Jadi pertama kami mau download aplikasi di Play Store, namanya Nucleate. Kita klik download. Nah, setelah terdownload, kita mula-mula harus login menggunakan akun email. Lalu kami memilih paket berlangganan, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Di sini kami memilih yang gratis. Nah, setelah itu kita buat aplikasi dengan mengklik tanda plus pada bagian tengah. Nah, lalu kita klik pilih dari template aplikasi. Di sini tersedia banyak sekali template aplikasi yang bisa digunakan, tapi di sini kami menggunakan aplikasi yang sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi, yaitu edukasi. Kami memilih template yang akan digunakan. Nah, lalu kita klik gunakan template ini. Lalu setelah kita memilih template yang digunakan, di sini adalah tampilan dari per slide aplikasi yang akan dibuat. Sebelum itu kita harus melakukan modifikasi atau mengedit dari tampilan aplikasi ini sesuai dengan aplikasi kita. Kita klik pada slide yang akan diedit, klik sunting layar. Nah, di sini ada tampilan yang sebelum diedit atau template-nya. Kita bisa mengedit sesuai dengan keinginan kita. Kita klik gambarnya, kita klik tanda pena ini, klik unggah gambar, lalu pilih galeri. Kita bisa menggunakan gambar yang sebelumnya sudah kita siapkan, yaitu menggunakan gambar dari Canva ataupun dari sumber lain. Nah, kita pilih gambar yang akan dijadikan sebagai tampilan awal. Nah, lalu kita klik centang, kita klik selesai. Nah, ini adalah tampilan gambar sudah diedit. Lalu sini kita bisa edit teks juga. Kita klik teks yang akan diedit, kita klik menu teks yang ada pada layar. Kita bisa memilih fontnya dan juga memilih ukuran. Kita juga bisa memilih warna teks. Nah, lalu kita bisa memilih format teksnya. Kita bisa memilih format teksnya mau dimiringkan, garis bawahi, di bold atau yang biasa. Lalu kita juga bisa memilih format teks, apakah dia bisa di scroll ataupun tidak. Lalu kita ganti namanya sesuai dengan nama aplikasi, yaitu V-Cells. Lalu di sini kita bisa ubah deskripsinya. Nah, seperti tadi kita bisa ubah ukurannya. Lalu ini adalah tombol, kita bisa edit tulisannya. Lalu tombol ini gunanya adalah untuk mengatur arah dari slide ini. Jadi setelah slide-nya diketik, dia bisa mengarahkan ke slide yang lain. Contohnya kita klik tombol, kita klik masukkan, kita pilih di bagian ini diketuk. Nah, ada berbagai opsi yang dapat kita gunakan untuk tombol ini. Jadi
Apabila tombol diketik maka tidak memunculkan apapun. Apabila tombol diketik dia bisa kembali ke layar sebelumnya. Apabila tombol diketik dia bisa membuka tautan web, membuat panggilan, membuat SMS ataupun mengirimkan email. Di sini kita pilih layar khusus. Ini memungkinkan untuk tombol ini mengarahkan pengguna ke slide berikutnya. Kita bisa pilih slide yang akan dipilih. Misalnya kita menggunakan tombol ini untuk mengarahkan ke menu home. Kita klik aja di menu home, lalu kita klik selesai. Misalnya nih, kita untuk mengetahui apakah tombol ini berfungsi dengan baik atau tidak, kita bisa memilih pratinjau di bagian atas. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi yang sudah diedit. Kita klik mulai. Nah, dia akan diarahkan ke slide berikutnya. Nah, setelah itu kita bisa mengedit tampilan yang lain. Di sini ada home. Nah, kita bisa edit. Buah hitam premium harus jinak daman minum. Kita bisa edit dari namanya. Nah, di sini kita juga bisa mengganti gambar. Kita di sini bisa memilih gambar yang akan dicantumkan ke dalam aplikasi. Misalnya kita pilih gambar yang ini. Nah, pertama-tama kita crop dulu gambarnya. Nah, lalu kita klik selesai. Nah, di sini kita bisa atur penempatan gambar. Nah, ini juga kita bisa edit tulisannya. Nah, di sini kita bisa edit. Nah, di sini kita bisa edit lagi fotonya. Kita klik selesai. Nah, kita bisa edit tulisannya.
Nah, sama seperti tadi, kita di sini bisa mengedit arah dari tombol ini. Kita klik, apabila tombol diklik dia akan mengarahkan ke layar khusus. Kita bisa milih tampilan layarnya, misal kita arahkan ke course list atau list dari materi. Nah, kita bisa ubah gambarnya. Nah, ini banyak sekali gambar yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Kita bisa edit tulisannya. Kita juga bisa mengedit, bisa membuat tombol atau mengarahkan slide apabila diketik ya. Apabila gambar tadi diklik, dia akan mengarahkan ke tampilan lain. Nah, apabila sudah, kita klik centang. Lalu di sini course list. Kita bisa edit course list, kita klik sunting layar. Untuk tampilan yang tidak digunakan bisa kita hapus. Kita klik sunting, ganti namanya. Kita klik unggah gambar. Kita masukkan gambar yang sesuai. Kita klik selesai. Lakukan yang sama pada yang lain.
Nah, lalu kita bisa ganti tulisannya. Nah, kita klik centang untuk menyimpan. Lalu di sini ada tampilan akhir. Nah, kita klik ini. Kita bisa ganti gambar. Kita klik ganti namanya. Ini kita bisa ganti menggunakan alamat email ataupun alamat website kita ya. Begitu pula dengan Facebook, YouTube, dan juga Twitter. Nah, kita bisa coba aplikasinya. Kita klik menjalankan. Kita klik mulai. Nah, jadi aplikasinya seperti ini ya teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat materi dan menggunakan flashcard. Yang pertama, klik tanda plus. Lalu selanjutnya klik yang ini. Lalu setelah itu yang go back ini dihapus, deadline dihapus, lalu agree dihapus. Nah, selanjutnya gambar ini dihapus. Gambar ini, klik tanda ini, lalu klik mengunggah, pilih gambar nukleus. Nah, sesuaikan saja. Lalu klik tanda. Setelah itu klik selesai. Nah, selanjutnya klik yang bacaan ini, tulisan ini. Lalu blok, select all, lalu hapus dan tempelkan materi yang akan dimasukkan. Lalu klik selesai. Nah, setelah itu tarik ke bawah materinya. Lalu selanjutnya klik teks dan klik menggulir, lalu klik memungkinkan, lalu tanda ini, tanda selesai. Setelah itu klik lagi tanda plus, lalu klik icon title list. Selanjutnya hapus semua yang ada di sini. Nah, lalu klik tanda plus. Setelah itu masukkan materi nukleus. Masukkan gambar kata. Setelah itu ketik kata nukleus. Nah, setelah itu klik selesai. Setelah mengetik nukleus, selanjutnya mengunggah gambar. Nah, pilih ini.
Selanjutnya tanda centang. Lalu klik selesai. Oh iya, selanjutnya klik layar khusus. Lalu pilih yang agreement. Setelah itu klik selesai. Halo teman-teman, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat kuis pada aplikasi Nukleap. Nah, yang pertama, kita ke layar utama, yaitu layar menu, kita klik kuis. Nah, di sini kita klik tulisan kuis. Kemudian kita kembali ke halaman awal, lalu kita pilih layar kosong. Nah, di sini kita bisa mulai mengedit ya teman-teman. Lalu kita masukkan gambar dari tanda plus yang ada pada ujung layar, lalu kita sunting gambar. Kita pilih gambar yang akan kita masukkan. Nah, ini akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jika kalian pengen menyesuaikan gambarnya, maka bisa teman-teman. Nah, di sini tinggal disesuaikan saja besarnya, lebarnya, dan panjangnya. Setelah kita masukkan gambar, maka teman-teman bisa memilih background yang sesuai dengan warna gambar tersebut. Nah, di sini karena gambarnya warna hijau, maka backgroundnya saya memilih warna hijau juga. Nah, kemudian kita sesuaikan saja ya teman-teman gambar dengan ukuran backgroundnya. Lalu kita tambahkan tombol untuk jawaban benar dan salah. Nah, tombolnya ini kita buat transparasi, jadi nanti akan terlihat transparan ya teman-teman jika dilihat dari aplikasinya langsung. Nah, ini untuk jawaban benar dan salahnya. Nah, kita pilih tombol yang pertama itu. Jika tombol pertama ada di sebelah kanan, maka itu untuk jawaban benar atau salahnya. Maka kita akan membuat layar tambahan yang akan saya tunjukkan nanti. Nah, ini kita buat dulu ya teman-teman tombolnya. Nah, ini untuk jawaban benarnya misalnya. Kemudian teman-teman bisa menduplikatkan tombol yang kita buat tadi. Nah, di sini saya duplikatkan untuk jawaban benar dan salah. Dan kemudian jika sudah diduplikatkan, maka disesuaikan saja dengan tulisan yang tertera pada layar. Kemudian setelah selesai, kita bisa menyimpan perubahan agar tidak hilang saat kita keluar dari halaman. Nah, kemudian kita tambah lagi layar baru untuk menaruh jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan tadi. Nah, ini untuk jawaban benarnya teman-teman. Lalu kita unggah kembali gambarnya ke layar kosong tersebut yang sudah kita buat baru. Kemudian kita sesuaikan ukuran dari gambar menyesuaikan dengan gambar sebelumnya. Kemudian untuk background sama seperti tadi, kita pilih warna hijau karena gambar latarnya berwarna hijau. Maka tampilannya akan sama seperti sebelumnya teman-teman, seperti ini. Baik, jika sudah sesuai, maka kita akan simpan perubahan dari halaman ini agar tidak hilang. Kemudian kita beralih ke halaman baru untuk menaruh
jawaban yang salah. Nah, saya pasang gambar ini karena ini untuk jawaban salahnya teman-teman. Nah, di sini langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Jadi kita sunting dulu gambarnya, kita sesuaikan dengan ukuran layar. Nah, di sini saya atur lebar dan panjangnya. Kemudian kita taruh latar belakang, dan latar belakangnya juga saya beri warna hijau karena gambarnya juga warna hijau. Maka hasil akhirnya akan seperti ini teman-teman. Nah, setelah sudah, maka kita bisa menyimpan laman ini ya teman-teman. Kemudian jika layar sudah disimpan, kita bisa kembali melihat progres yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian pada dua tombol tadi yang sudah kita taruh di halaman yang pertama, untuk jawaban benar dan salahnya akan kita sematkan ke layar khusus yang berisi jawaban benar atau jawaban salah. Nah, di sini bisa kita klik saja teman-teman pada tombolnya. Nah, kita tautkan pada layar khusus karena ini jawaban benar, yaitu mitokondria, maka akan saya hubungkan ke halaman yang berisi gambar mengenai mitokondria. Oke, baik, jika dirasa sudah selesai, teman-teman bisa mengecek lagi apakah kuisnya sudah bisa digunakan. Oke, Halo teman-teman, di sini saya akan menunjukkan cara membuat video animasi penjelasan menggunakan Adobe Flash Animation Voice. Nah, kita search Adobe Flash Web yang ada di Google Chrome, lalu kita pilih web yang ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, lalu langsung saja kita klik start. Nah, tunggu beberapa saat untuk proses loading masuknya ya teman-teman. Lalu akan muncul pilihan karakter. Nah, di sini banyak ya pilihan karakternya, lalu kita pilih. Nah, di sini saya memilih salah satu karakter yang imut. Kemudian setelah kita memilih karakter, langsung saja kita memilih background untuk ditaruh di belakang latarnya, dan ini banyak sekali pilihan backgroundnya dan saya akan memilih yang satu ini. Kemudian kita akan memilih size untuk disesuaikan dengan ukuran video YouTube. Nah, di sini saya memilih ukuran 16:9 dan kemudian kita klik tulisan record yang ada pada pertengahan layar. Apakah kalian tahu apa itu mitokondria? Mitokondria adalah organel berbentuk lonjong yang ditemukan di hampir semua sel eukariotik atau sel yang memiliki membran inti sejati. Organel ini memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh sel. Struktur dari mitokondria yaitu terdapat membran dalam yang berbentuk lipatan-lipatan membentuk struktur yang disebut krista. Disinilah sebagian besar reaksi produksi energi berlangsung. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Jadi, energi dari nutrisi seperti glukosa akan diubah menjadi ATP. Nah, setelah selesai membuat video animasi di Adobe Flash, lalu kita beranjak ke YouTube untuk mengupload videonya. Kemudian kita pilih video yang akan kita upload. Nah, kita masukkan ke YouTube dan tambahkan detail. Kita berikan judul sesuai dengan materi yang kita tentukan dari video animasi yang kita buat tadi. Nah, di sini kita akan mengambil judul apa itu mitokondria, karena seperti topik kita yang kita bahas, apa itu mitokondria. Nah, visibilitas video ini untuk publik. Lalu setelah kita mengetikkan judul, kita pilih audiensnya, yaitu dibuat untuk anak-anak agar semua usia bisa menonton. Kemudian kita upload. Ini kita tunggu beberapa saat sampai videonya terupload ya teman-teman di channel YouTube. Kita tunggu saja. Nah, sudah siap ditonton. Jika sudah siap ditonton, kita evaluasi kembali videonya apakah ada yang kurang. Nah, ini sudah bagus ya teman-teman. Kita cek sound dulu, siapa tahu ada kekurangan. Nah, ini di layar penuh
karena kita memakai ukuran 16:9 sebelumnya saat membuat video animasi di web Adobe Flash Animation Voice Recorder. Kemudian teman-teman bisa menyalin link dari video yang sudah kita upload di YouTube. Kemudian kita keluar dari aplikasi, ini kita skip dulu videonya. Nah, kemudian kita bisa masuk ke laman course app yang kita buat. Kemudian kita cari video animasi untuk memasukkan penjelasan dari materi yang kita buat. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita menuju halaman yang menampilkan video animasi. Nah, pertama kali kita sunting layar dulu. Kemudian dari link yang sudah kita salin tadi, kita masukkan ke bagian. Oke, ini karena saya kehilangan link, saya akan menyalin ulang. Nah, lalu kita akan masukkan kembali ke laman yang tadi yang sudah tersedia. Kita masukkan saja, kita copy paste link yang sudah kita ambil tadi. Nah, kemudian akan muncul video yang dari YouTube tadi teman-teman. Nah, ini sudah otomatis ya teman-teman. Kemudian kita beri deskripsi di bawahnya. Oke, mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan tentang pembuatan video animasi. Sekian, terima kasih teman-teman. Ini saya akan menjelaskan terkait penggunaan dari aplikasi kami yang bernama VCell atau Virtual Learning of Biology Cell. Nah, ini adalah wallpaper pertama kami. Lalu kita klik ayo mulai. Setelah itu nanti akan muncul beranda seperti ini. Nah, kira-kira ada apa aja sih di VCell? Di VCell itu ada materi pembelajaran, ada flashcard, ada video animasi, dan ada kuis. Jadi, keunggulan dari aplikasi kami yaitu adalah adanya flashcard materi. Jadi, materinya ini tuh dibuat dengan flashcard dan juga terdapat kuis yang dibuat dengan flashcard. Selain itu, kami juga menampilkan video animasi-animasi menarik terkait materi yang kita sampaikan, yaitu tentang biologi sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait flashcard dan juga kuis. Kita klik flashcardnya. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian klik mulai. Nah, di sini ada materi-materi dalam bentuk flashcard. Di sini ada tulisan organel sel yang berfungsi menyimpan informasi genetik. Nah, kira-kira apa ya? Kita tinggal klik saja. Wah, ternyata nukleus. Nah, jadi di samping jawaban, kita juga menampilkan video-video menarik yang kita ambil dari YouTube. Namun, kita tidak hanya mengambil dari YouTube saja, tapi kita punya keunggulan dengan menggunakan video animasinya akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Teman-teman bisa langsung klik saja videonya. Kemudian ke next, tinggal klik saja. Organel sel yang berfungsi memproduksi energi kimia melalui respirasi seluler yang mengubah glukosa dan oksigen menjadi adenosin trifosfat. Kira-kira ada apa ya? Kalau dari gambar ini sudah terlihat kan? Jawabannya adalah mitokondria. Sama saja tampilannya. Kemudian kita next. Nah, kalau yang ini
organel sel yang memiliki daerah kasar dan halus pada permukaannya yang memiliki fungsi penting terutama dalam sintesis, pelipatan, modifikasi, dan pengangkutan. Kira-kira jawabannya apa ya kalau lihat dari gambar ini? Ada, jawabannya adalah retikulum endoplasma. Kemudian selanjutnya, organel sel yang memiliki batang berongga, kaku, dan memiliki diameter sekitar 25 nanometer serta memiliki fungsi membantu mendukung bentuk sel. Protobulus juga membantu kromosom bergerak selama pembelahan sel. Nah, ini adalah nukleotubulus. Oke. Lanjut. Selanjutnya akan seperti itu. Nanti akan kalau sudah selesai, dia akan muncul ke beranda awal. Kalau kita ayo mulai, lalu kita klik quiz. Yuk tes kemampuanmu, siap dan mulai. Kalau tadi kan materi tuh, jadi dia itu hanya menjelaskan terkait materi-materi saja, tapi dalam bentuk flashcard. Nah, kalau sekarang itu kuis, tapi juga dalam bentuk flashcard, di mana nanti kita akan menjawab dari beberapa opsi yang ditampilkan. Oke, kita mulai. Tahukah kamu termasuk sel apakah gambar ini? Kira-kira sel apa ya? Coba kita klik sel tumbuhan. Oh tidak, kamu salah. Yuk coba lagi. Nah, coba lagi teman-teman tinggal klik saja yang X. Oke, kita coba lagi. Termasuk sel apakah gambar ini? Coba deh kita klik yang kedua adalah opsi sel hewan. Tada, ya kamu benar. Gambar tersebut merupakan sel hewan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa klik video yang ada di sini. Kemudian next, juga sama. Tahukah kamu siapakah nama organ pengontrol ini? Nukleus. Ya, kamu benar. Organ pengontrol tersebut adalah nukleus. Boleh next. Tahukah kamu organel manakah yang memiliki DNA sendiri? Mitokondria. Yay, benar. Nah, kalau ini kita hanya menampilkan sebuah gambar saja. Jadi di dalam flashcard ini, selain kita menampilkan animasi-animasinya, kita juga menampilkan gambar-gambar yang terkait terhadap organel sel yang benar gitu, yang terjawab, yang merupakan jawabannya. Nah, di sini mitokondria, jadi kita menampilkan gambar mitokondria. Cuma kalau di materi dan juga di flashcard materi ataupun di quiz flashcard materi atau flashcard quiz itu kami menampilkan animasi-animasi yang kita dapatkan dari YouTube. Sementara nanti dari kami keunggulannya juga akan menampilkan video-video animasi yang kita buat sendiri dan dari materi kita sendiri yang nanti akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya akan seperti itu juga sampai habis. Sama saja. Kita tinggal klik saja. Oh, salah. Protein. Selanjutnya akan sama saja sampai habis. Di sini kita menampilkan 10 kuis. Jadi setelah mempelajari hal yang tadi, untuk lebih memperdalam materi yang disampaikan dengan menggunakan kuis ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman saya. Nah teman-teman, selain ada flashcard dan juga kuis di aplikasi kami, pada aplikasi Vcell ini, di sini kami ada fitur yaitu materi pembelajaran dan juga video animasi. Nah, kita buka materi pembelajarannya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita klik baca dan pahami materi yang tertera. Kita klik mulai. Nah, teman-teman, di sini terlihat terdapat beberapa materi yang bisa kita baca mengenai organel pada sel. Yang pertama itu ada materi tentang nukleus. Bisa teman-teman baca. Kita kembali, kemudian di sini ada materi mengenai mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, membran sel, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, kalian juga bisa mengisi nih penilaian seberapa bagus sih dan seberapa informatif aplikasi kami dengan mengklik support. Kalian bisa meng-scan
barcode yang tertera pada aplikasi dan memberikan penilaian pada aplikasi kami. Mungkin itu tadi penjelasan aplikasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.